Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wangun, Bapak Haji Samidi SPD beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wangun beserta jajarannya. Yang kami hormati Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Ar-Raudhah Muhammadiyah Wangun yang kami hormati. Kemudian Bapak Ibu Kepala MTS, Kepala SMP, Kepala MI, TK PAUD di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Wangun yang kami hormati pula. Kemudian mohon maaf dari pimpinan cabang Aisyah Wangun yang kami hormati. Kemudian yang wabil khusus kepada Ustadz Nasihin, Sarjana Ekonomi Islam, betul Pak? Master Ekonomi Islam yang jauh-jauh dari Cilengsi Bogor yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan hadir rawuh bersama kita di MI Muhammadiyah Wangun untuk bersama-sama berbincang tentang manajemen sentralisasi amal usaha Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung waktu yang sudah cukup, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang dalam ini sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wangun kepada Bapak Haji Samidi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Nasihin, Sarjana Ekonomi Islam dan Magister Ekonomi Islam. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah, beliau Pak Wahyudi, Pak Karis, Majelis Dikdasmen yang kami hormati, Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Ini biasanya pada perangkat ini Pak Ustadz ya, jadi Dikdasmen juga Panitia Pembangunan. Segenap pimpinan dari amal usaha Muhammadiyah, Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara yang kami undang, pimpinan cabang Aisyah yang bisa hadir, yang kami hormati, segenap Bapak Ibu sekalian yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini atas limpah rahmat hidayahnya kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya sehat nih Bapak Ibu. Amin. Alhamdulillah. Ya, dengan modal sehat itu kita bisa beraktivitas secara normal. Kalau kita sakit, biasanya terganggu aktivitasnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah bagi kita sekalian. Kemudian kita mengikutnya senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, yang pertama tentunya sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah kami sampaikan syukur raweh kepada Ustadz Nasihin yang sudah jauh-jauh dari Cilengsi Bogor untuk memberikan ilmunya, terutama di dalam pengelolaan keuangan di Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan ingin menjadi audit yang dapat tinggi.
Selamat datang di Wangon. Ini yang perlu saya sampaikan sedikit untuk kondisi pimpinan cabang Muhammadiyah Wangon. Ini pergantian dari pengurus lama. Kemarin dari hasil ucap 27 Agustus ya, berarti hampir 1 tahun. Ini muda-muda semua ini Pak Ustadz ya. Kecuali yang sudah tua ya. Mudah-mudahan ini akan menambah aktivitasnya lebih. Ya, yang tua itu tinggal ngomong itu, betul puri. Untuk cabang Wangon ini ada 12 ranting. Ini yang sudah mendapatkan prestasi yang cukup membanggakan itu adalah pimpinan ranting Muhammadiyah Karangtawang ya. Dan sekarang Karangtawang itu sudah pecah jadi 2 ini kan. Karena memang aktivitasnya di sana sudah luar biasa, sudah bisa dibentuk menjadi dua ranting, meskipun itu bukan desa tapi gugul itu sudah 2 itu dengan aktivitas gerakan dakwah jamaahnya yang luar biasa dan pemberdayaan ekonominya, sehingga di tingkat nasional dulu tidak pernah menjadi juara 1, sehingga menjadi acuan banyak dari daerah di Indonesia yang ada ke pimpinan cabang Muhammadiyah di ranting Karangtawang. Itu karena pemberdayaannya di samping pertanian berupa padi juga ada unggulan dengan penanaman melon golden aroma yang rasanya luar biasa, manisnya, renyahnya, pokoknya istilah Jawa kayak gantung. Ini sedang dirintis sesuai dengan hasil kesepakatan dari pimpinan cabang Muhammadiyah itu akan dikembangkan ranting dan masjid unggulan yang baru yaitu di Pecikala. Karena Pecikala itu hanya kurang kegiatan ekonominya yang kurang, sehingga ini sedang kritis setelah bisa dibanding ke berbagai daerah. Ini sekarang sedang mengembangkan juga melonnya, melon golden aroma, bahkan melebihi yang Karangtawang. Kalau Karangtawang hanya 1 coba dengan menggunakan greenhouse, Pecikala ini sudah di samping greenhouse-nya yang sudah luar biasa, dicoba untuk menanam di lahan biasa, sehingga nanti bisa dibandingkan yang dengan greenhouse rasanya seperti ini, kalau menggunakan lahan biasa seperti ini. Nanti kalau sama kan berarti bisa dikembangkan ya supaya modalnya tidak terlalu tinggi, bisa dengan lahan biasa. Begitu melihat perkembangannya luar biasa karena sudah mulai berbuah ya, baru beberapa bulan sudah mulai berbuah ya. Hijau banget itu. Tahun itu mohon doanya semua dan nanti sekarang bisa muncul dari Karangtawang dengan kegiatan ekonomi di samping pertanian juga peternakan entok ya. Ya, entoknya itu sudah ada 150. Jadi agar pada monggo segera ini dan pimpinan Aisyah. Agar pada ini paling luar biasa nanti ya. Itu kondisi jadi ada 12 untuk ranting dan semuanya bisa berkembang untuk di pimpinan cabang Muhammadiyah. Kemudian aumnya ini untuk SMP 1, MTS 1, ya, SDMI, MI-nya itu 2 ya, dibangun dengan tadi bentuk, sedangkan TK, PAUD itu ada 7. Nah, itu. Nah, sehingga dengan sekarang sedang merintis yaitu pembangunan pondok pesantren Ar-Rodoh ini yang direncanakan dan ini 6,4 miliar kita. Amin. 6,4 miliar ini sudah sampai tahap pengecoran
lantai yang ketiga, yang atas ada 4 ya, lantai 4 juga luar biasa. Itu sudah hampir 3M ya. Kemarin rapat bersama itu hampir 3M. Duitnya sekali ya, mesti Allah sih dulu. Iya. Sehingga rencana tahun 2025-2026 itu akan menerima santri baru. Alhamdulillah kemudian ini sudah mulai pada lisan ya. Kalau aku titip Nagarodo kan titip Nagarodo, kemudian nanti tidak mengganggu untuk aum yang ada di PTM. Nah, kemudian karena sudah banyaknya aum, ya tentunya ini perlu pengelolaan yang baik ya, baik dari sisi manajemen, keuangan maupun pengelolaan yang lain. Alhamdulillah kita semua nanti akan mendengarkan dan melihat bagaimana perkembangan PCM di Cilengsi Bogor, yaitu Ustaz Nasihi yang sudah berkecimpung di Muhammadiyah Cilengsi itu 2003 gitu. Nah, 2003 berarti sudah 21 tahun ya. Ini alhamdulillah kemarin memang pas kita audiensi ke pusat itu mampir ke Cilengsi, kami diwakili dari PCM Pak dengan dari Pondok Pak Mudiono ya, dengan teman-teman Pak Bayi, sehingga mampir untuk melihat sekilas seperti apa sebenarnya untuk pengelolaan keuangan terutama, karena pengelolaan keuangan itu yang sangat penting ya, karena roh aum itu urip favorit ya dari keuangan, sehingga kita ingin melihat nanti bagaimana pengelolaan keuangan dengan satu atap, jadi semuanya terpusat di pimpinan cabang Muhammadiyah. Kalau yang paling dekat itu Haji Barang, PCM Haji Barang itu sudah mulai untuk pengelolaan keuangan dalam satu atap, tapi yang dikelola oleh majelis investment. Nah, untuk itu nanti kalau kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola AUM itu kepala sekolah, bapak kepala sekolah dan negara terutama yang mengelola keuangan, nanti manakala atau kita ada satu impian dari pimpinan cabang itu ingin seperti itu, jadi nanti keuangan bisa dikelola oleh cabang Muhammadiyah atau dari investment, sehingga nanti yang kepala sekolah maupun negara usah bingung karena sudah dikelola oleh cabang, sehingga nanti keuangan dari cabang bisa memantau, karena sementara ini kan keuangan AUM ya bisa dikelola secara mandiri, cabang hanya tinggal mantau saja, cukup laporannya ya itu oleh kepala sekolah dan pengelola. Sehingga ya mungkin ada kepala sekolah sehingga kali duit dan sebagainya itu. Sehingga pada saat monet itu terjadi seperti itu ya, sehingga diharapkan nanti dengan satu pengeluaran keuangan dikelola di satu pintu, itu diharapkan PCM tidak mampu memantau, memonitor mana yang basah, mana yang kering. Mudah-mudahan yang basah bisa subsidi silang kepada yang kering. Kemudian mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan iya dari pengelola ya. Sementara ya masih memprihatinkan ya untuk honor gaji pegawai. Tapi mudah-mudahan nanti kalau memang bisa kita terapkan, kalau itu menguntungkan terutama untuk kesejahteraan Bapak Ibu sekalian, untuk pengelolaan keuangan, ya mari kita bersama-sama nanti bisa mengimplementasikan apa yang sudah dirintis oleh pimpinan cabang Muhammadiyah di Cilengsi Bogor untuk kita bisa diterapkan di PCM Wangon. Saya kira itu yang penting. Untuk itu kepada Pak Nasihin, terima kasihnya atas kehadirannya. Mohon ilmunya, mudah-mudahan ilmu sederhana tapi bisa untuk mengayomi semua gitu. Nah, itu yang jadi tujuan. Sekali lagi
Saya sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan itu Pak Nasihin nanti akan menjadi yang bersabar ya. Saya kira itu untuk waktu selanjutnya nanti secukupnya kami serahkan kepada Bapak atau Ustaz Nasihin. Kebetulan di pas ke Banyumas ya, ke Cilongok ya, karena putranya siap-siap ya, daripada langsung pulang ke Cilengsi. Saya kira ini yang luar biasa ya. Memang ini kontrak ya, kita sudah pernah ke sana. Kemudian ada kesempatan mungkin Pak Nasihin bisa datang ke waktu ini. Alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di Jiwa. Saya kira itu, terima kasih pada Bapak Ibu atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Samidi SPD MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Dan sebelum masuk ke sesi materi, saya bacakan secara ringkas bio dari Ustadz Nasihin. Beliau menjabat PCM Cilengsi periode 2015-2020. Kemudian sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris kita di PCM Cilengsi. Beliau aktif sejak muda, itu dari tingkat IRM Brebes, IRM mana itu sampai dengan PDIRM Brebes. Beliau lulus dari SMP Muhammadiyah Pelompong, kemudian SMA Muhammadiyah Bumiayu Brebes, kemudian S1 di Stainida dan S2 di Ibnu Khaldun Bogor. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk sepenuhnya waktu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya? Yang belakang dengar ya? Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pohon Bapak Haji Samidi betul ya. Saya menghormati seluruh pimpinan yang hadir pada hari ini. 13 atau 11 sih Pak? 7. Karena saya 13. Jadi fungsi 13 ya. Kedua pimpinan cabang Asia, kedua pimpinan cabang Porto, salah satu pimpinan yang hadir. Lebih khusus yang kami muliakan Pak Mudiono yang mau dikasih sejak sebelum haji ya Pak. Ya waktu itu harusnya sebelum haji kita sudah silaturahmi. Pak Toyi yang sudah berkali-kali silaturahmi. Pak Sukoto ya Mas, Pak Sukoto. Sudah sering dengan kami. Bapak Ibu semua yang bisa saya sebutkan satu persatu pembawa acara yang telah berikan kesempatan untuk kami. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya menyampaikan materi, sekilas saya itu dilahirkan di dusun yang sangat kampung di gunung di Serampok ya, masih manjat mani ya. Pokoknya ya. Dan saya dikaruniai di mana? Saya istri muda. Ya, istri saya 2, istri muda dan istri tua. Kalau Pak Jamal bilang nanti kalau istri sudah 40 tahun ke atas, istri tua. Kalau istri muda, istri tua. Ibu langsung berpikir ya.
Jadi istrinya satu Bu, itu saja ya. Bapak Ibu sekalian, memang semenjak saya diamanati menjadi Ketua Pimpinan Cabang Muhammad Chelsea tahun 2015-2022, jadi kami memang membenahi sistem di PJN. Berawal dari ketika saya jadi ketua atau kami memimpin Muhammadiyah 2014 itu berawal dari berapa modal sih saya diberikan amanah menjadi ketua PJN, jadi pimpinan 2015. Berapa modal saya? Kemudian kami lakukan audit, biar kami tahu modal kami berapa. Nanti ketika saya jadi ketua PJN, duitnya berkurang atau malah bertambah. Kemudian kami audit, dan ketika di audit kami menemukan beberapa kejadian di lapangan. Dan salah kejadian dikumpulkanlah semua, kemudian ditemukanlah sekitar 650 jutaan ya, uang itu nggak tahu kemana. Jadi nggak tahu kemana ya. Tapi sampai benar-benar kami benar-benar tekan ini kemana uangnya, bla bla bla, ada yang ketemu temulah. Dan yang bikin saya kaget itu adalah ketika ketemunya itu di kolom lacinya TU. Jadi dia nggak bermaksud untuk menyembunyikan, tidak bermaksud untuk mengambil, lupa kalau itu ada uang di situ. Jadi lupa, pokoknya dicari, ini nggak dicari teman sih. Jadi itu luar biasa besar. Jadi ada persoalan di pencatatan, ada persoalan di monitoring, ada persoalan di evaluasi ya. Kemudian ternyata hilangnya uang itu bukan karena, mohon maaf ya, salah gunakan itu juga kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa ada uangnya hilang. Ternyata keteledoran dia karena tidak tercatat. Itulah yang kemudian kami ini bahaya. Yang kedua adalah waktu itu sudah tersentralisasi, tetapi terjadi miskomunikasi terus antara AUM dengan PCM. Jadi AUM-nya ribut dengan PCM-nya, PCM-nya juga ribut dengan AUM-nya. Jadi nggak sinkron terus gitu ya. Antara program sekolah, walaupun sudah diprogramkan dalam 10 tahun, sudah dipelokkan, tetap saja dalam proses perjalanannya itu terus saja ada miss antara PCM dengan AUM, sehingga agak sehat Muhammadiyah. Kemudian kami punya kesimpulan ini nggak bisa. Jadi PCM ngatur AUM dengan mohon maaf ya, kalau bahasa sekarang itu dengan instruksi-instruksi, dengan target-target tulisan itu kayaknya membebani yang luar biasa. Benar kira-kira ditekan gitu. Begitu juga PCM-nya merasa AUM-nya melihat PCM kayaknya uang ini digunakan untuk apa gitu ya. Ketika tersentral, sehingga kecurigaan saling menghantui mereka. Kemudian kami ikhtiar, dan kemudian kami belajar ke PDM Cirebon. Kami katanya di Cirebon itu ada sistem yang bisa mengelola keuangan AUM dan perserikatan. Kami belajarlah melihat laksana aplikasinya, dan ternyata aplikasinya tidak bisa dibeli, itu harus disewa. Dan per AUM, saya sampaikan tadi ya, nggak perlu saya sampaikan lah. Per AUM, dan ternyata mereka hitungannya per AUM itu harus sekian. Maka ternyata kalau sekian kali jumlah AUM yang ada di PCM sedang sih terlalu berat. Sehingga kami bawa tim IT, kami putuskan kita buat sendiri saja sistemnya. Nah, alhamdulillah buat sistem. Dan semenjak itulah alhamdulillah target kami bagaimana membuat sistem yang transparan, yang bisa dilihat oleh AUM, bisa dilihat data oleh AUM, dievaluasi oleh AUM, dievaluasi oleh PCM, dipantau oleh PCM, sehingga uang perserikatan yang berasal dari AUM maupun pendapatan PCM itu bisa dikontrol, dilihat oleh siapapun, terutama kepala AUM dan pimpinan termasuk majelis. Orkom juga bisa. Jadi kemudian alhamdulillah 2017 kita sudah mulai dengan sistem. Jadi dengan sistem itu alhamdulillah kami rasakan sampai sekarang pun zero lah ya, zero dari penyalahgunaan.
Karena uang yang sudah dari AUM itu juga silahkan sudah halal thayyiban dipergunakan, karena itu sudah digelontorkan dalam setiap tahun. Sehingga Bapak sekalian, hampir di 2017 sampai sekarang itu saya isi materi-materi terkait hal ini, tentang manajemen sentralisasi, karena salah satu yang menjadi keunggulan dari PCM Seleksi adalah manajemen keuangannya oleh PP Muhammadiyah yang kemudian tahun 2018 dinobatkan menjadi PCM terbaik karena manajemen, bukan karena AUM-nya. Kalau AUM-nya sama lah ya. Dari Muhammadiyah itu banyak yang ngerti bagaimana manage keuangan, bagaimana manage SDM, manage yang lainnya. Nah, Muhammadiyah kemudian PCM ini dirujukan, dan setelah itulah kami capek keluar gitu ya. Makanya kemarin saya bilang kalau ada kesempatan, mumpung saya di Wangon, kita sekalian saja. Ya, sekali sampai ke Pangkal Pinang, ke Kalimantan. Ini banyak sekali kegiatan saya selama menjabat di pimpinan cabang Muhammad Seleksi, dan ini sampai 2023 kalau masalah saya nyatat. Kalau Jogja hampir semua PDM sudah studi banding ke Seleksi. Kami juga sudah hampir semua PDM di Jogja itu kami hadiri untuk hadir di acara kegiatan sosialisasi. Terakhir di Ilir Timur Palembang di 2023 dan di jadi aktivitas saya salah satunya itu untuk berikan sharing bagaimana pengelolaan. Baik, kita mulai. Ini pesan dari para pendiri kami, ini Pak Haji Kumbudono, ini pendiri sudah almarhum. Muhammadiyah Seleksi itu berdiri dengan modal 90.000 tahun 1986. Jadi tercatat dalam sebuah sejarah buku, di bukunya dia itu tercatat modal awal ketika mendirikan SMK itu, mendirikan SMK ya di tahun 86 itu modalnya 90.000. Nah, ini modalnya. Kalau tadi bikin SMP berapa modalnya udah? Bangun boarding itu? Udah 3. Alhamdulillah. Nah, kami yakin Bapak sekalian. Jadi kemarin panitia menyampaikan judulnya apa? Saya bilang judulnya adalah manajemen sentralisasi. Jadi sentralisasi tidak hanya keuangan sekalian, tapi boleh memulai dari keuangan. Kalau kami sudah ada 7 sentralisasi di samping keuangan ada SDM, ada juga sarana prasarana, dan juga yang lainnya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi kami yakini betul Bapak Ibu sekalian, dengan manajemen sentralisasi ini itu dapat mempercepat pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Saya yakin betul itu Bapak sekalian. Jadi tahun 86 mendirikan SMK, hari ini PCM Seleksi sudah mendirikan Universitas Muhammadiyah. Jadi baru turun bulan Juli ini. Juli ini baru turun SK-nya. Awalnya sekolah tinggi. Dan bikin universitas itu modalnya luar biasa. Modal awal saja untuk proses perizinan untuk mendirikan itu luar biasa modal. Jadi untuk dana jaminan saja 10 miliar. Tadi gedung jaminannya. Untuk beli tanahnya kemarin, beli tanah untuk syarat universitas itu kan 1 hektar minimal. Itu kami beli 22,5 miliar. Udah selesai beli. Baru kami yang 2000 di bulan Januari lah. Kami beli 22,5. Nah, ini kami yakin dari mana itu bisa. Nah, itu saya sampaikan kok bisa gitu. Kok bisa? Nah, saya berharap kita sepakati dulu ya sebelum saya menyampaikan materi ini. Kita sepakat nggak PCM Wangon ini maju bersama? Maju bersama, sepakat ya? Sepakat. Oleh karena itu bismillah ya, kita akan mulai materi. Jangan sampai kita nggak ada keinginan pengen maju, kita harus maju. Jadi kalau sudah ingin maju, maka cita-cita kita mulai hari ini sudah mau ditulis dalam blueprint pimpinan cabang Seleksi. Kita ke depan pengen punya apa saja. Dan ternyata Pak Boris sekalian tak terasa
Ternyata dalam blueprintnya para pendidik kami di pimpinan cabang seleksi ya, Pak Ben Mulyono, Pak Adin dan kawan-kawan itu ditulis dalam buku sejarahnya itu keinginan mereka itu diantaranya adalah mendirikan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian berikan rumah sakit. Ya. Ini juga proses sudah mulai kena semua. Cita-cita itu sudah mulai terwujud. Nanti saya akan sampaikan bagaimana kita bisa terwujud. Yang pasti keinginannya sekalian kita semua orto, amal usaha, pimpinan, majelis lembaga punya visi misi yang sama, ingin membesarkan pimpinan cabang Muhammadiyah Wangon. Tidak hanya ingin membesarkan TI, tidak hanya ingin membesarkan FPS, SMP, tidak hanya ingin membesarkan TK, tapi semua itu pengen membesarkan pimpinan cabang Muhammadiyah Wangon. Ini sepakati dulu. Kalau disepakat, insya Allah Wangon punya program apapun akan didukung oleh semuanya. Baik ya, sekalian, seperti itu. Dan kami yakini bahwa sekalian dengan manajemen sentralisasi ini menjadi strategi mempercepat pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Ini pimpinan kami sekalian ada 13 orang dan yang di atas 60 tahun usianya hanya 2, Pak Suwarsoto dan Pak Sardan. Sisanya mayoritas 40 tahun. Ya. Temannya Pak siapa? Pak Arif itu paling tua kayaknya. Kan 45 ya? 45 ya, 45. Jadi sama aja ya Pak. Jadi hampir semuanya. Dan ini hampir semuanya muhajiri. Jadi seleksi itu salah satu kelemahannya adalah bukan berasal dari grassrootsnya Muhammadiyah. Berarti jamaahnya itu adalah jamaah kaum. Pimpinan rantingnya itu mereka adalah pimpinan atau pengurus orang-orang yang bekerja di kaum yang kemudian memberikan ranting. Jadi makanya jamaah Muhammadiyah itu kalau pengajiannya hanya paling 250, paling 300 pengajian cabangnya. Paling segitu pengajian cabangnya. Tapi itu semuanya adalah karyawan. Semua adalah karyawan. Sekarang sudah mulai masuk asli-asli pribumi yang sudah jadi kader yang kemudian aktif juga di cabang sudah mulai aktif. Jadi kalau pengajian sekalian karyawan. Nah, kok bisa kalian bisa lagi kontak-kontaknya karena sistem kami yang bisa berikan. Baik, kami berdiri sekali lagi dapat SK dari pimpinan wilayah itu 1996 sekali. Ini nggak perlu saya sampaikan. Ini pernah saya mendapatkan juara tingkat nasional 2018 nomor 2. Nomor 1 adalah PCN Sepanjang. Ternyata PCN Sepanjang juga sudah menggunakan sistem sentralisasi. Cuma sentralisasi tidak sentralisasi penuh, mini sentral. Tapi luar biasa, majunya luar biasa. Nah, cita-cita kami sekalian, kami punya visi menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah terbaik, berkemajuan dan mencerahkan. Jadi ini harus tulis nanti visi PCN Tulangpun supaya apa? Dewan ini mau apa? Dulu Bapak sekalian, dulu baru saya itu pengen menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah terbaik. Divisi saya tahun 2015-2020 itu benar, divisinya itu menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah terbaik se Indonesia. Visinya waktu itu. Dan akhirnya terwujud hanya nomor 2. Kenapa? Langkah-langkahnya jelas kalau pengen yang terbaik itu. Dulu ketika kami menjadi nominator nomor 4 di KLPCR di Babat, ternyata kalau ingin jadi nomor 1 itu saya harus mengalahkan pimpinan cabang Muhammadiyah Bajenang, saya harus mengalahkan pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4, saya harus mengalahkan pimpinan cabang Muhammadiyah Gresik TPK, saya harus mengalahkan pimpinan cabang, itu udah diukur tuh. Oh ternyata pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang hebatnya di mana? Ternyata PCM Majenang itu hebatnya adalah di gerakan jamaahnya. Dia punya pengajian Ahad pagi, takbir akbar, tapi takbir akbarnya dilaksanakan di Taman Kota. Taman Kota. Oh, kenapa Banjarmasin 4 juara waktu itu juara?
Kenapa? Karena dia pengelolaan masjidnya yang luar biasa. Jadi masjidnya sangat besar, jamaahnya sholat wajib biasa, zuhur, asar, maghrib itu jamaahnya itu bisa sampai 1.000. Masjidnya 1 jam sebelum sholat jamaah sudah boleh datang, mereka tadarus dan pikir sholat sunnah. Luar biasa. Infaknya itu per pekan 55 juta per bulan, bayangkan pakai eskalator. Jadi untuk ramah orang tua dan sebagainya, difabel dan sebagainya. Terus setiap hari ada sholat jenazah. Hampir aja kayak Mekah Madinah. Bahkan sampai 1 kali melaksanakan sholat jenazah sampai 5 jenazahnya beres. Ternyata kenapa mereka mau menyalakan di situ? Karena yang nyalatin dan mereka mau nyumbang berapapun untuk masjid itu mereka. Bahkan terakhir itu Pak Taufik itu WA saya, Pak Nasir, kami sudah fundraising untuk perluasan masjid, dananya sekitar 2,4 miliar atau 22 miliar membeli rumah. Itu dalam waktu 13 hari lunas. Ya sekali-kali diajak tur ke sana lah. Belajar masjid itu kita harus begitulah. Nanti diajak ke sungai yang RCTI oke gitu kan. Nah dulu itu. Itu gantian Muhammadiyah oke. Saya udah di situ di Sungai Apung kan. Sana mobil ambulannya ada 2 mobil ambulannya apa? Sisanya Innova. Ambulan saja. Nah itulah yang kemudian kami harus belajar ini apa yang harus kita perbaiki di PCM saya, PCM kami agar kami mendapatkan berikut. Biasa saya diskusi dengan tim pusat, PCM Chelsea harus menghasilkan karya yang berbeda dengan yang lainnya yang bisa mengejutkan Muhammadiyah secara nasional. Sistem inilah yang kami bangun. Samping juga gerakan-gerakan ekonomi yang kemudian kami bangun di kami tidak perlu saya sampaikan. Jadi ini target 2022 saya ingin punya kampus, ini tanahnya sudah terbeli, tinggal nunggu uang dari banknya untuk bangun, tapi sudah akadnya sudah selesai, tinggal turun saja. Ini 2015 2022 ini target yang sudah terlaksana besar. Sistem ini ternyata bisa pengajian pimpinan dan pengajian umum, pelatihan soft skill, hard skill dari guru-guru itu sekalian. Itu karena di sektor sentral termasuk SDM-nya sekalian. Jadi PCM-nya tidak tinggal diam kalau ada gurunya yang gaptek, ada pegawainya gaptek, ngajarnya kurang benar, ngajarnya nggak disukai siswa, itu benar-benar di training oleh PCM. Jadi ada yang namanya di kami ada namanya HRD. HRD tahu ya, Kepala Kepegawaian. Yang itu salah satunya berikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai termasuk diantaranya guru. Coba yang sekalian, kami pernah terjadi sekolah kita itu menurut siswanya ternyata gara-gara apa? Gara-gara ada guru yang galak di situ. Coba yang ini. Kalau ada guru yang galak, anaknya nggak mau masuk sekolah. Kalau ditanya nanti temennya, saya ingin masuk sekolah, jangan, gurunya galak-galak. Kira-kira kalau guru kayak gitu biarkan bermasalah? Bermasalah. Selama ini PCM-nya gimana kalau gitu? Pernah nggak kita juga melakukan penelitian di sekolah kita ada guru yang tidak suka siswanya? Nah, kita ada Bu, IPM kita berdayakan. Mana guru-guru yang namanya ada IPM itu ada namanya bagian advokasi. Mana guru yang dinilai oleh siswanya itu galak-galak, tidak disukai siswa. Karena apa tidak disukai? Kita dibela mereka, kita harus dampingi anak-anak ini. Mereka kan butuh pelayanan, mereka butuh pembinaan, mereka harus. Akhirnya benar Bu, ditemukanlah ternyata tidak hanya 1-2, karena kami amal saja banyak sekali. Itu tidak hanya 1-2 guru, hampir satu kelas guru ada guru-guru yang galak. Jadi kalau dibandingkan, akhirnya kami bikin seminar sehari, namanya mengajar dengan cinta. Kami seminar sehari, kebetulan sekretaris kami bisa lihat, sekretaris PCM di jurusan itu Pak Nadir Habib, itulah motivator pendidikan nasional. Lalu kalau searching di Google motivator pendidikan nasional, pasti yang pertama kali muncul Nadir Habib. Itu yang kemudian beliau branding guru-guru kita agar bisa disukai anak-anak ketika. Nah, SDM menjadi perhatian oleh itu.
grand design semua gedung. Jadi kita semua gedung di grand design. Dari toiletnya, dari dari kantinnya, dari penampilan mukanya, kita semuanya harus diperbaiki. Jadi kami nggak mau ke gedung kita walaupun lama, tapi penampilannya kusut, penampilan kurang. Tapi itu menjadi target. Dan itu terlaksana. Membuat aplikasi sistem keuangan SDM administrasi berbasis ICT. Semuanya sekarang sudah berbasis ICT. Kalau sistem keuangan semuanya sudah berbasis transparansi. Mensukseskan program sentralisasi, pembelian tanah 1 hektar untuk rumah sakit. Tadi saya bicara rumah sakitnya. Jadi pembelian tanah 1 hektar untuk rumah sakit sudah kebeli. Di 2016 saya memulai memimpin. Ternyata program pimpinan dulu harus bisa beli tanah untuk rumah sakit. Ya kita lanjutkan. Bayangkan sekali-kali nggak tahu kondisi uangnya berapa, tapi saya harus beli tanah 10,5 miliar lunas. Alhamdulillah udah beli. Jadi untuk rumah sakit sudah disiapkan tanahnya, tinggal bangunnya. Kemarin itu terjadi perbedaan pandangan mau rumah sakit dulu atau universitas dulu. Kami melihat dari kemampuan kami, ternyata SDM yang sudah siap itu adalah universitas, sehingga kami harus melanjutkan universitas dan alhamdulillah sudah turun SDM. Pembelian tanah 400 meter untuk pengembangan SMP Muhammadiyah itu juga akhirnya kebeli. Kemudian merintis Universitas Muhammadiyah Cilengsi, alhamdulillah merintis dan sekarang sudah menjadi universitas. Merintis rumah sakit Muhammadiyah Cilengsi, tadi sudah kita beli lahannya. Kemudian sekarang sudah punya klinik 1 dan insya Allah periode depan kita akan membuat klinik 2 lagi sebagai klinik satelitnya rumah sakit. Kalau kita sudah punya rumah sakit, sudah punya klinik, karena strateginya sekarang banyak rumah sakit itu dia akan mati kalau tidak punya klinik rujukan. Maka perbanyak dulu klinik. Membangun gedung SMK Muhammadiyah 4 ini terbangun sekalian. Ini kalau nggak salah ini habis 4 miliar untuk bangun SMK Muhammadiyah 4. Merelokasi SD Muhammadiyah 4 ini juga terlaksana. Membangun dan mendirikan toko Salmat kita juga terlaksana. Membangun konveksi ini juga terlaksana. Alhamdulillah konveksinya juga sampai Maklun ke Wangon. Jadi kami punya maklum di bawah, nanti saya nggak usah diantar lagi Pak, saya selalu disebut oleh konveksi ke sini. Kebetulan juga sedang hari ini mau ngirim barang ke Cilengsi, ada pegawai kami juga yang ke sini, nanti insya Allah disebut kami dan saya akan ke sana. Perkaderan secara berjenjang, pendidikan MBS dan pendidikan kader mubalik. Jadi bagus sekalian, kami kesulitan di guru-guru al-Islam ke Muhammadiyah. Terus terang saja. Akhirnya PCM membuat pendidikan kader mubalik. Jadi kita ada program beasiswa 10 kader lulusan SMA, SMK atau pesantren kita sekolahkan di kampus kami gratis full semuanya, tapi mereka dipesantrenkan untuk menjadi SDM guru al-Islam ke Muhammadiyah. Alhamdulillah sekarang sudah semester 4 mereka sudah mulai mengabdi. Doktrin ke Muhammadiyah sudah ada lah pada mereka dan mereka sudah mulai mengabdi tahun ini. Membeli tanah 200 meter untuk membangun SDM 3. Jadi yang terakhir tahun 2012 beli tanah 1,2 hektar untuk Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Nah ini target di tahun 2020-2027 pendirian dan pembangunan universitas, menambah 2 klinik PKU Muhammadiyah Cilengsi, optimasi guest house, kita punya guest house. Nanti kalau Bapak Ibu workshop di sana dengan sistem ini, kebetulan hari ini ada yang workshop sedang magang di Cilengsi dari PDN Kota Bekasi, sedang membangun sistem juga. Mereka sedang workshop di Cilengsi magang 2 minggu dan kita siapkan besok untuk tempat tinggal mereka. Pembangunan gedung PTN, kami punya PTN, pendidikan pusat tahfiz sodok. Ini tadi sudah disampaikan kepada Pak Didasmen bahwa kami dapat bantuan, sedang proses ya, dengan salah satu yayasan dapat bantuan 16 lokal kelas dan ruang asrama 23 kali 8, masjidnya 1. Jadi kalau tinggal masalah itu sudah dapat ya Pak, gara-gara masjid ini dari Yayasan Al-Islam misalnya. Kemarin baru disurvei. Pembangunan gedung SD Muhammadiyah Cilengsi, perintis PCN Kelapa Nunggal. Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi perhatian PP juga, yang menjadi kita kenapa diangkat menjadi juara, karena kita itu juga merintis cabang-cabang terdekat, kecamatan-kecamatan yang belum ada cabangnya kita dirikan oleh cabang Cilengsi. Kita bangunkan amal usaha juga.
Jadi Kelapa Nunggal itu, kecamatan Kelapa Nunggal itu berbatasan dengan Cilengsi, nggak ada Muhammadiyahnya. Rantingnya awalnya hidup dulu ke Cilengsi, kemudian di Cilengsi bangunkan SMP Muhammadiyah, kemudian ada 3 ranting, setelah itu dibangunlah cabang, setelah cabangnya ada, amal usaha di SMP-nya diserahkan kepada PT. Jadi itu yang dilakukan di Cilengsi, dan dulu kebetulan kepala sekolah pertama kali SMP-nya adalah saya. Jadi ketika menyerahkan enak. Jonggol juga sama, kita sudah dirikan PCM Jonggol. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film apa itu? Di Jonggol gitu. Ada benar-benar kesalahannya itu. Sekarang udah ada PCM Jonggol. Dulu Ritis juga ke Cilengsi, kami sudah siapkan juga SD Muhammadiyah Jonggol. Udah kami bangunkan, tinggal dia terima atau tidak. Pembangunan aplikasinya menurut saya ini apa, pembayaran utang kampus E, pembuatan dapur higienis SMK 4, pembangunan ruang kelas lantai 2, pembangunan ruang kelas lantai 3, pembelian daycare Aisyah. Jadi Aisyah punya program daycare. Jadi ini juga disiapkan dananya oleh PCN. Nah, rencana mendirikan tol bangunan, pengadaan armada bus, travel, kami punya travel bus sekalian. Rencana tahun ini kita akan beli 2 bus travel untuk travel pembinaan cabang. Nah, ini yang malu kami bus sekalian. Pendidikan TK ada TK 1 sampai 7, SD kita punya 4, SMP punya 2, SMA punya 1, SMK kita punya 4, ada sekolah tinggi yang sekarang sudah berubah menjadi universitas, PKBM Pemuda Muhammadiyah, ada PT Sanci Sinar Semesta, PT Sinar Mentari Kemajuan, itu mengelola travelmu, mengelola konveksi, mengelola toko Sanmat, unit produksi, mengelola Siplak. Bapak itu Siplak tahu ya? Bapak itu belanjanya kemana Siplak? Kemana? Bikin PT sendiri Mas. Bikin PT sendiri. Tapi sekalian, ini saya sampaikan. Siplak itu menguntungkan sekali buat PCN. Sekarang kita mau ngambil untuk berapa sih? Mas berapa sih? Untuk 30 sih, 30 berapa? Kita ngambil maksimalnya, itu aturannya ada. Jadi itu luar biasa kalau dikelola kita. Belanjanya di PT sendiri. Makanya kenapa bikin 2 PT untuk membanding, tidak hanya belanja di PT ini saja. Ini banyak buat sekolahnya sifat dan kemana-mana. Kalau mau dengan kami nggak apa-apa. Kalau belum ya. Asuransi sekalian. Asuransi ada Gesmu, ada catering WK. Jadi catering ini harus sekalian Aisyah. Jadi segala kebutuhan makan PCN, PCN, ortom ataupun ranting itu pesannya ke Aisyah, tidak ke yang lain. Kalau snack, apapun snacknya, kegiatan apapun itu pesannya ke NA, Nasional Malaysia. Tentu saja agama kita punya lembaga usul khotimah. Jadi karena kami itu rata-rata di perumahan sekalian, di sana itu kalau ada orang meninggal itu yang ngurusin sedikit, dan boleh jadi nggak ada yang ngurusin. Maka kami punya lembaga usul khotimah karena mereka pada kerja Pak. Kami punya lembaga usul khotimah yang iurannya per kakak itu 5.000 per bulan. Jadi mereka kalau ada keluarga yang meninggal sudah diurusi full oleh PCN. Panti asuhan senior school ini buat panti asuhan kalau senior school tahu ya, ini adalah panti Joko, namanya senior school. Pendidikan ilmu balik, ambulan gratis, ada pertek sengon dan pohon tanam kedelai yoga. Kemudian ada PTN Anissa. Ini PTN juga penting sekalian, tapi kalau mau mulai PTN harus sepakati dari awal karena ini dari sedap kalau PTN. Ya sekalian saya ceritakan aja ya. Ketika saya jadi ketua PTN itu, saya itu bingung ketika mau RAT. Kenapa? Karena
Ternyata koperasi, beda itu bentuknya koperasi kan ya? Itu badan hukumnya berbeda dengan Muhammadiyah. Itu badan hukum yang berbeda dengan Muhammadiyah. Koperasi punya badan hukum sendiri, Muhammadiyah punya hukum badan hukum sendiri. Ketika Muhammadiyah mendirikan, bisa nggak itu dicap sebagai koperasi Muhammadiyah? Padahal dalam negara saya koperasi itu adalah milik anggota. Kalau Muhammadiyah masuk ke dalam, maka dia menjadi masuk jadi anggota, bisa jadi pemilik. Tidak bisa. Nah, ya kan? Iya. Nah, walaupun PCM-nya Punya. yang mendirikan. Makanya waktu itu ini bahaya nih kalau anggota koperasinya bukan orang Muhammadiyah, mereka jadi pengurusnya, menguasai, bisa diambil. Nanti bikin ADART kemudian kewajiban untuk PCM-nya dihilangkan, bagi hasilnya dikurangi, bagaimana? Nah, akhirnya ini trik saja ya. Kami tipnya tetap itu badan hukumnya koperasi, tapi PCM membentuk eksposisi. Ada 99 orang yang menjadi anggota koperasi, sebenarnya itu adalah perwakilan dari ketika RAT biasa saja, tapi sudah mewakili beberapa. Kalau di kampus beberapa kampus, sehingga PCM besok harus ini pengurusnya yang ganti karena ini sudah lama jabatan. Ini harus ada rasionalisasi. Ini tinggal ikut saja. Pokoknya PCM bagi hasilnya harus 50% dari S1 ya, ikutin mau. Ya, itu trik kami ya, strategi. Baik, ini semua Bu sekalian, kenapa ini bisa dilakukan? Kami yakini betul itu dari manajemen sentralisasi. Nah, jadi kalau bahasa Al-Quran adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kala yakunu datan bainahum. Janganlah harta itu berputar ke orang-orang kaya saja. Jadi kalau bahasa kami di pendidikan FI Muhammadiyah itu, janganlah harta itu berputar di kaum yang kaya saja. Tapi bagaimana kaum yang kecil juga bisa dibantu oleh kaum yang besar. Sehingga mereka kalau kaum yang kecil ini dibantu menjadi besar akan semakin menguatkan. Kalau sudah saling menguatkan, itu akan bisa melahirkan amal usaha yang baru. Terus akan baru, terus akan lahir baru, terus akan baru. Jadi kalau tidak tersebar sekalian, maka nggak mungkin tuh ada SMK melahirkan SMK 2 oleh SMK-nya. Iya betul nggak? Enggak. Pasti mereka mikirin SMK itu saja. Tidak berpikir mendirikan SMK 2. Tapi jelas sih SMK 1 bisa melahirkan SMK 2. SMK 1 dan SMK 2 bisa melahirkan SMA. SMK 1, SMK 2 dan SMK bisa melahirkan SMP. SMP, SMK, SMA bisa melahirkan SD. Bisa melahirkan SMK 2, SMK 3, SMK 4. Bisa melahirkan universitas, bisa melahirkan klinik, bisa melahirkan semuanya bisa. Paham Bu terusnya? Itu kalau saya Realisasinya ini kan sharing ya. Kami selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Nah, sekarang Universitas berdiri itu juga dari keroyokan dari semua manusia yang ada. Keroyokan semua manusia yang ada. Karena mereka ingin Muhammadiyah itu maju. Kaumnya sepakat, jamaahnya sepakat, serentingnya sepakat, majelis lembaga sepakat, kita harus majukan Muhammadiyah. Tadi kan di awal saya sampaikan, kita mau nggak sama-sama maju? Tidak bicara terkait kaum. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Sehingga, mohon maaf, itu bisa melahirkan semua manusia. Sekarang pendapatan tertinggi di PCM itu masih ekonomi, Ustaz. Dari ekonomi. Ekonomi. Kenapa? Karena kita ada namanya sentralisasi di bidang ekonomi, nanti akan saya sampaikan. Jadi sentralisasi adalah memusatkan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh amal usaha dialihkan menjadi di bawah pengawasan dan pemberdayaan perserikatan. Terus sekalian, perhatikan dulu sekalian ini aturan di Muhammadiyah. Baik sekalian, ini aturan di Muhammadiyahnya. Dalam pasal 7 tentang usaha, perhatikan ini. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah.
yang terjadi berbeda sekalian. PCN kalau sudah memberikan amal besar, silahkan sok mau maju-maju, mau kan rata-rata begitu misalnya. Kalau di bangunan juga padahal penanggung jawabnya itu adalah lakukan satu anggaran dasar Muhammadiyah. Mau gajian terserah, gak gajian terserah, mau dapat siswa terserah. Yang penting diakui. Jadi kami cerita sekalian, benar-benar PCN-nya itu terjun salah, mikirin. Ya terjun bebas betul loh sekalian, terbebas. Jadi jadi sampai yang menargetkan siswanya tahun ini SMK 1 misalkan 270, ya menargetkan PCN-nya. Nah, berhubungan dengan target PCN. PCN menaikkan SMP misalkan 10.000 per siswa. PCN punya target, kenapa naik 10.000? Ada target. Pak, sampai sini. PCN paham? Paham. Ini bagus sekalian, lanjut. Maksud dan tujuan sentralisasi misalnya. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan guru, karyawan, dan pemerataan pendapatan atau subsidi silang. Penting ya, subsidi silang. Di kami dulu sekalian sebelum tersentral itu ada guru yang gajinya sebulan itu hanya 150. Ya, ada yang hanya tapi padahal sama-sama bekerja di AUM Muhammad, ya, sama-sama di pimpinan cabang Muhammad. Ya. Bahkan ketika THR mereka hanya diberikan mukena. Alhamdulillah masih beli ya. Ya. Itu aja masih alhamdulillah ya Allah luar biasa. Jadi akhirnya kami sekalian, kami pimpinan cabang sentralkan. Jadi semua uang masuk ke PCN, kita punya pola penggajian. Penggajian dengan gaji pokok misalnya. Jadi gaji pokok itu walaupun dia ngajar TK, SD, SMP, gaji pokok sama. Kalau lulusan SMA segini, S1 segini, S2 segini. Walaupun mereka TK tetap, walaupun siswa TK-nya misalkan hanya ada satu. Sudah dikatakan jadi satu misalnya. Satu ada perhatian TK Muhammadiyah, 3 TKS yang 3 itu ada satu siswanya. Ya, tadi Bu sekalian kalau tadi cerita ini kampung ya perumahannya sudah nggak produktif, ya, sudah nggak melahirkan anak lagi. Yang paling nunggu cucu-cucu gitu kan, terus sampai itu. Dan tapi sekarang sudah naik, sekarang sudah terakhir itu sudah 11 siswa sudah mulai lagi. Jadi itu tentu saja gurunya tentu saja. Ya, jadi bagaimana TK akan membangun gedungnya kalau kemudian siswanya hanya 10, bagaimana bisa renovasi gedung, bisa bikin WC yang bagus, gitu ya. Maka disubsidilah oleh malu saya. Itu yang kami lakukan. Sehingga apa? Sehingga TK-nya juga semakin bagus, semakin kalau semakin bagus nanti banyak yang masuk ke situ, hanya akan saling membantu. Nah, ini yang terjadi di kami. Sekarang ini terjadi apa? Kalau bahasa kadang Allah akan uji kita naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Dulu penguasanya atau paling kaya di SMK itu SMK Muhammadiyah 1, jumlahnya luar biasa. Tapi sekarang dia lagi melonjak tinggi SMK 2-nya. Nah, SMK 2 sekarang mensubsidi SMK 1. Dulu kami zaman COVID, Bapak sekalian, guru-guru itu ya Allah, kami pendapatan SMP itu hanya 23%. Pas COVID. Sama ya? Guru tertunda nggak bayar gajinya? Enggak kan? Tertunda nggak? Tertunda. Di kami nggak tertunda. Di kami nggak tertunda. Kenapa? Karena disubsidi oleh PKO-nya. Ada tabungan PKO yang pada waktu itu untuk menyicil tabungan rumah sakit, akhirnya kita alihkan untuk menyelamatkan guru-guru itu. Menyelamatkan guru sehingga
Jadi Pak ditabung sedikit. Jadi subsidi silang. Kemudian membiayai kegiatan perserikatan cabang ranting Majelis dan Ortom. Jadi sekalian di kami karena tersentral, Ortom, Majelis, lembaga pun itu diberikan anggaran oleh PCK. Ya, diberikan anggaran. Jadi kalau Majelis Tabligh punya program, ya duitnya memang ada. Gitu. Jadi setiap bulan pengajiannya 2 kali, kajian pimpinan, kajian umum, memang duitnya ada, sudah disiapkan. Asia punya program yang duitnya sudah ada. Dan memang porsi anggarannya oleh PT sudah disiapkan. Asia itu 1 tahun segini, IPM setahun segini, HW setahun segini. Itu sudah berdasarkan cash flow PCN kira-kira untuk korpom itu berapa, untuk masih terbatas itu berapa. Itu sudah siapkan. Jadi kalau rapat kerja, itu memang duitnya ada. Jadi kan sumber dana dari PCN. Nah, kemudian ini yang penting sekalian, ini penting. Apalagi sedang bangun boarding ya, boarding apalagi nanti kalau membutuhkan dana pihak ketiga. Ini penting nih. Ketimbang sih itu ya. Di yang tengah dia paling atas itu meningkatkan performa keuangan perserikatan kepada pihak ketiga atau perbankan. Oke sekalian. Kalau ingin jelas sih, kalau ingin membeli tanah 1 hektar dengan 22,5 miliar, kalau yang mengajukannya STTN itu nggak bakalan dikasih oleh perbankan. Kenapa? Mahasiswanya baru 400. Nggak mungkin bisa nyicil kalau dikasih pembiayaan sampai 22,5 miliar. Misalkan SMK 4 kemarin bangun hasil habis sekitar 4 miliar. Kalau yang mengajukan SMK 4 padahal sekolahnya baru, kira-kira diterima oleh bank? Tidak diterima. Apa yang dilakukan PT Excellency? Cash flow-nya itu jadikan 1 dari seluruh amal 1 menjadi cash flow pimpinan cabang Muhammadiyah. Nanti setelah jadi 1, PCN-nya yang mengajukan ke perbankan dengan laporan keuangan PCN itu, walaupun bangunnya untuk SMK, walaupun bangunnya untuk STTN. Kira-kira kalau begitu diterima oleh perbankan? Nah, jadi itu yang disalurkan sehingga PCN-nya dipercaya oleh perbankan. Mohon perbiayaan payah berapapun, asal kepolnya masuk, pasti akan diterima. Kemudian paham ke sini? Paham? Ya. Membuka unit usaha baru dan mengembangkannya. Ini, jadi kalau tidak tersentral, PCN-nya tidak mikirin 100%, maka ya mau dirikan amal usaha, duitnya dari mana? Bagaimana memulainya? Kalau sudah tersentral, sekalian kita tahu uangnya berapa. Kalau kurang nanti bagaimana strateginya? Kalau lebih, digunakan untuk prioritas apa dulu? Gitu. Nah, sehingga sekalian, jadi amal usaha yang ada di pimpinan cabang Excellency hampir semuanya core bisnisnya itu berasal dari pendidikan sekalian. Klinik itu berasal dari pendidikan. Klinik itu berasal dari UKS misalnya. Kalau di BOS ada dana UKS nggak? Ada. Uangnya kemana ini? Habis. Saya punya klinik, sudah punya klinik ya? Nih, saya kasih tahu. Mau klinik nih. Dana buat UKS berapa? Per bulan? Dari BOS berapa? Maksimal berapa? Ada nggak buat UKS? Siswa buat UKS ada nggak? Nggak ada. Bosnya itu per anak. Iya berapa? Kalau ada nggak dana digunakan untuk UKS? Ya tergantung programnya masing-masing. Tergantung RKS ya. Kalau itu bisa dimasukkan di BOS atau pelaporan BOS, kalau bisa nih ya, misalkan per siswanya itu 10.000 misalkan. Untuk UKS ya, kesehatan mereka sendiri. 11 itu berapa sih Pak Bapak? 10 PC POM. Ya Pak saya Ada 1.000? 500? Kalau 500 kali 10.000 berapa? 50. 5 juta. 5 juta ya? Per bulan 5 juta ya? Kalau 5 juta ngasih ngaji dokter cukup?
Gratis itu Bu. Kurangnya dari penambahan dari pasien bisa dari apa? Dari biaya apa pendapatan mereka apa periksa Iya, bisa. bisa, tapi sudah punya modal Bisa. 5 untuk gaji dokter bisa gitu. Saya dulu udah gitu. Saya siswanya 4.700 di PT Televisi. Sekarang sudah naik 10.000. Jadi per bulan berapa itu? 47 juta. Itu sudah. Itu berasal dari UKS sehingga bikinlah klinik. Kami punya konveksi bos sekalian, itu juga dari seragam sekolah. Seragam sekolah. Ya sekarang TK saja seragamnya ada 4 itu berapa? SD belum berapa? Itu kalau dikelola segitu lumayan. Akhirnya bisa, mohon maaf, akhirnya bisa mengembangkan akal usaha baru itu maksudnya. Kalau tersentral itu bisa melahirkan akal usaha. Kalau akal usaha baru itu bisa bangkit dan bisa kuat, bisa membantu kita sekolah-sekolah untuk mengembangkan sekolah. Untuk mengembangkan sekolah. Nah, baik. Kemudian memudahkan kontrol dan pengawasan. Jadi PCM bisa mengawasi baik SDM maupun keuangan yang ada di PCM-nya. Kemudian peningkatan kualitas SDM yang tersentral, sistematis dan efektif dan efisien. Jadi kami itu ada namanya sentralisasi bidang SDM. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini ada 7 bidang yang disentralisasi sekalian. Yang pertama adalah sentralisasi bidang manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua sentralisasi di bidang keuangan. Jadi kalau nanti di sini mulai dari keuangan dulu dan kepemimpinan, kami sudah 7. Yang ketiga sentralisasi di bidang sumber daya manusia, sentralisasi di bidang perencanaan audit, sentralisasi di bidang pembangunan sarana dan prasarana, sentralisasi di bidang purchasing, pembelian dan unit produksi, sentralisasi di bidang ekonomi. Ini yang pertama sekalian. Kecil banget ya. Yang penting diterima ya. Sentralisasi di bidang manajemen dan kepemimpinan. Tadi ada berapa sentralisasi? 7. Yang pertama sentralisasi di bidang manajemen dan kepemimpinan. Jadi pimpinan cabang itu memberikan pemahaman kalau ingin sentral ya, dan banyak yang nggak mau sentralisasi. Kalau mau sentral tapi tidak banyak yang nggak mau sentralisasi. Maka pimpinan ini di bagian manajemen ya harus memberikan pemahaman kepada AUM. Ini kebetulan sudah semuanya ada ya, nggak usah kasih pemahaman lagi, cukup saya aja. Yang menjelaskan bahwa Muhammadiyah adalah pemilik AUM. Memang betul kan ya, Muhammadiyah pemilik AUM. Tapi kadang banyak juga yang nggak mau diatur oleh. Padahal yang milik adalah ya karena boleh jadi PCN-nya mau urusinya. Yang kedua, majelis adalah penyelenggara, ya. Majelis penyelenggara udah paham lah ini ya. Sekolah atau unit usaha adalah pelaksana. Di kami, kepala sekolah, kepala itu pelaksana. Sehingga apa yang terjadi? Yang kedua, PCM sebagai pemilik amal usaha, satu, menentukan target yang harus dicapai. Jadi target siswa misalkan 200 siswa, PCM yang menentukan. Tahun ini membangun 2 gedung, PCM yang menentukan. Tahun ini perluasan SD, PCM yang menentukan. Dari mana target-target bisa tercapai? Dari keuangan yang kita tersentral. Bagi sekarang sampai kami tadi SPP, SP3, UTS, UAS itu yang menentukan berapa nilainya PCM. Misalkan kemarin mau menaikkan 10.000 misalnya, naikkan 10.000 SPP. Kita ada 10.000 untuk apa? 10.000 itu untuk bantu universitas nyicil pembelian. Nah. Kan pengen sama-sama maju bersingkatnya kan? Ya Samina. Nah, kan pengen maju bersingkatannya, bukan pimpinan PCM-nya yang pengen maju, tapi yang ingin kita majukan adalah Muhammadiyah. Masa gak mau? Jadi untuk subsidi utang PCM itu, misalnya, perlu saya sampaikan aja. SMK 1 itu kurang lebih sekitar 400 juta per tahun. SMA itu hampir 600 juta per tahun.
Itu dana yang disubsidikan untuk membantu pendirian universitas. Tapi udah MOU, nanti kalau universitas ini besar, gantianlah yang akan mensubsidi sekolah. Sampai kami berpikir kalau bisa ke depan tidak ada lagi kenaikan SPP karena sudah disubsidi oleh universitas. Saya seperti itu. Jadi goal ke depannya itu ya akhirnya memang berharap bahagia semua. Jadi ini terjadi di Jawa Tengah juga bisa lihat, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu di Adiwerna namanya ya. Adiwerna itu sentral bisa lihat. Nah sebelumnya itu ada sekolah yang mau ambruk lah. Tidak hanya mau ambruk tapi sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Ada siswanya 17. Siswa 17 saja itu siswa panti. Dia berasal dari panti Muhammadiyah, bukan siswa dari umum. SMK di Warna ya. Adus lagi. Tadi saya dikenal. Kepala sekolah itu kan. Nah kemudian datanglah saya ke sana untuk mencoba untuk sentralisasi. Awalnya sentralisasi di pimpinan cabangnya, tapi pimpinan cabangnya nggak kuat loh sekalian. Karena nggak konsentrasi ngurusin manajemen itu. Gagallah sentralisasi di tingkat cabang. Akhirnya sentralisasi di tingkat Dikdasmet. SD dan SMP-nya itu sudah sepakat akan membantu SMK itu untuk bisa bangkit. Sampai-sampai di awal biayai ganti kepala sekolah, kepala sekolahnya digaji oleh SD dan SMP-nya, biaya PPDB semuanya dibantu oleh SD dan SMP-nya. Kemudian terjadilah itu, kepala sekolah diganti. Pas itu waktu pandemi. Jadi kalau nggak salah bulan Januari dapat SK, Agustus dilantik, Februari dilantik, Maret COVID. Coba, itu kepala sekolah awal tuh yang harus membangkitkan anak yang 17 itu harus berubah jadi benar. Dan ternyata kepala sekolahnya bukan asli situ, dia impor di daerah yang sangat jauh. Tapi kemudian dia belajar ke Gondang Legi. Saya juga belajar ke sana Gondang Legi pada waktu itu kondisi pandemi. Karena Gondang Legi siswanya nggak turun, kami belajar ke sana bagaimana saat di PPDB kondisi pandemi. Kami belajar ke sana, dia pulang kita pulang, dan apa yang terjadi? Dia kepala sekolah baru kondisi pandemi, siswanya dapat 80 siswa. Pandemi waktu itu. Sekarang infonya sudah 300 lebih. Ya kalau belajar benar-benar saya khusus kalau belajar strategi PPDB saya hanya satu gurunya yang menurut saya suhunya. Yang lain saya belajar ke ke Lampung saya juga belajar ke Pak Heloni, kemudian ke Surabaya itu Pak SD SMP apa namanya itu yang besar itu di Surabaya. Saya belajar ke sana, tapi yang jadi suhunya adalah Gondang Legi. Saya belajar ke sana, Pak Seul Islam. Bisa belajar ke sana. Dan ternyata strateginya luar biasa keren. Dan itu bisa dijalankan. Dan itu terbukti. Nah, jadi PCM harus punya target-target. Membuat standar operasional prosedur. Bagaimana ngangkat karyawan juga harus seperti apa. Aturan untuk pegawai harus jelas. Ini guru ini pensiunnya tahun 2029. Ini setelah pensiun dapat pensiun nggak ya? Itu harus direncanakan sekali sebagai PCM. Pensiun dapat berapa? Dapat pensiun nggak? Ini setelah selesai jadi kepala sekolah mau makan. Kalau sekolah-sekolahnya nggak tersentral sekalian, setelah jadi kepala sekolah jadi guru biasa, ya kan? Padahal mereka sudah kerja. Jadi kami sekalian, kalau sekolah-sekolah yang produktif, bagus dan sebagainya, kita akan menjadi pengawas internal. Paling tidak gajinya tidak ada. Ini kalau kalau tidak sentral, ya sudah. Saya ikut bahas, kasih tidak. Sampai gitu misalnya. Jadi bagaimana pengajuan anggaran, bagaimana buat RAP gitu ya. Itu bikin prosedur, bikin SOP. Jadi kami sebelum sekolah buat RAP, itu kami sampaikan dulu, Pak, SMK 1 punya jatah untuk bantu PCM gini ya, siapa di RAPD-nya. Coba saya mengajarkan. Jadi goal-goal PCM itu harus sampaikan dulu.
baru kemudian mereka masukkan di NAP. Baru setelah itu masuk ke majelis, digodok di majelis. Setelah godok majelis, kemudian kita godok di pimpinan 13, dijadikan sebagai RAPBS-nya sekolah menjadi RAPB. Jadi yang plenokan adalah PCM. Di kami yang plenokan PCM, sehingga PCM tahu setahun ke depan program sekolah apa saja. Karena itu yang akan dipikirkan oleh PCM sebagai pemilih. Ya, masih menyerahkan. Kemudian sekolah-sekolah unit-unit yang melaksanakan apa yang menjadi tuntunan keinginan dari PCM. Sampai kakek sekalian, di kami itu kalau target PPDB tercapai, kalau tercapai 100%, kami punya reward, namanya reward ya. Rewardnya itu kalau dia dapat PPDB beasiswa 100%, maka dia mendapatkan seluruh guru dan karyawan di sekolah itu mendapatkan 1 bulan gaji. Ketika ada THR, ada reward juga, reward PPDB namanya. Sih di bulan Agustus nih pas 17-an di launching, siapa yang dapat 100%, apa yang dapat 80%, jadi semua. Jadi pas 17-an. Dan pas 17-an juga kita ada pengumuman setiap tahun sekalian. Setiap tahun kita ada program mengumrohkan guru dan pegawai. Setiap tahun kami mengumrohkan 4 orang. Itu dari mana? Dari terlamanya dia mengabdi di Muhammadiyah. Ya, tidak berdasarkan seleksi administrasi dan sebagainya, tapi lamanya dia mengabdi di Muhammadiyah. Tapi kalau nggak tersentral ya mungkin sentrasi di bidang keuangan sekalian penting. Jadi di bidang cabang Muhammadiyah Cilengsi, sekalian, di bidang cabang Muhammadiyah Cilengsi itu bendahara ada 1, bendahara PCM. Tidak ada bendahara sekolah, tidak ada bendahara majelis lembaga, tidak ada bendahara 1. Tapi bendahara PCM itu punya karyawan. Ada bagian akunting, ada bagian purchasing, ada bagian manajer keuangan, ada bagian pelaporan bos. Jadi bos yang membuat laporan ada karyawan kami di BCM. Enak ya. Bayangkan itu berdasarkan dari. Jadi bayangkan, tapi laporannya memang harus sesuai dengan job teknisnya. Membuat RKS, membuat RKS itu bendahara PCM dengan tim pos dengan kepala sekolah. Jadi sama. Jadi apa yang ditargetkan oleh PCM, apa yang ditargetkan oleh PCM ditulis juga di pos di situ. Jadi sama-sama membantu PCM juga untuk sekolah. Jadi ada tim di kami. Jadi kami punya tim untuk pelaporan bos. Pokoknya bos dan bantuan pemerintah itu ada tim di bawah bendahara yang membuat laporan. Jadi sekolah hanya minta laporan-laporannya seperti apa, koordinasi laporannya maunya seperti apa, juknisnya seperti apa, dirembukan dengan kepala sekolah. Walaupun di sekolah ada tetap ada laporan keuangan, ada struktur keuangan, itu tujuannya untuk laporan bos saja. Tapi secara teknis yang mengerjakan laporan bos adalah tim di bawah tim keuangan BCM. Baik, pertanyaan. Jadi seperti itu. Ya, timnya digaji. Jadi timnya itu posisinya adalah karyawan BCM. Yang tugasnya buat laporan. Jadi pelaporan bos, pelaporan bantuan pemerintah. Jadi ketika ada bimtek juga dia yang rakyat. Tentu kepala sekolah dan bendahara sekolah yang tanda kutip sebagai pelaporan saja. Dan jadi alurnya begini Bapak sekalian, di kami alurnya itu RAP dibuat oleh sekolah berdasarkan goalnya BCM. Pokoknya acuannya goal BCM. Kemudian dibahas di masing-masing majelis oleh ekonomi di ekonomi, MPK di MPK, bagi sekolah di didasnya. Setelah digodok oleh majelis, sesuai nggak dengan goal BCM, maka diplenokan oleh BCM. Nah, setelah diplenokan oleh BCM, mereka berhak menggunakan uang itu selama 1 tahun, dan kemudian BCM akan memantau dengan sistem yang dibuat oleh BCM terkait anggaran itu. Contoh,
kepala sekolah punya anggaran rapat dinas kabupaten, ada wakil provinsi. Misalkan sekali jalan itu 300 atau 500 ribu, misal 100 atau 300 ribu, misal 300 ribu. Nah di anggarannya itu sekali jalan itu hanya 100 ribu misalkan, 100 ribu misalkan, ya ngambilnya 150, maka itu nolak. Ada kelebihan 50 ribu. Ya, ada biaya untuk operasional TS misalkan, biaya operasional TS. Setelah dikalkulasi ternyata biaya operasional TS itu hanya 12 juta misalkan. Sekolah mengajukan proposal dan mengajukan sistem 15 juta, maka sistem menolak. Yang diterima hanya 12. Kalau seandainya dana itu memang tetap kurang, maka sekolah diskusi dengan bendahara sekolah dan PCN, kami akan sesuai dengan anggaran lain. Ini akan saya pakai, saya gunakan untuk ini. Maka ini sudah hilang dana ini. Maka perlukan Kalau lebih, jadi rata-rata kan lebih. Justru apa sekalian? Kalau lebih, sekalian ini sebenarnya menjadi evaluasi, bukan berarti lebih itu senang PTN. Lebih itu bahkan menjadi koreksi. Sekolahnya jalan nggak nih? Jadi ada temuan dana yang dianggarkan oleh sekolah untuk pengajian guru, tapi nggak diambil. Berarti menandakan pengajiannya itu. Jadi setiap bulan itu ada dana untuk pengajian karyawan yang mengisi majelis tabligh untuk unit pengajian unit. Nah, itu yang sekalian, cara mengajukannya itu di e-budget. Nah, bisa yang akan saya sampaikan. Kemudian sentrasi di bidang SDM Bapak sekalian, di kami itu nggak ada, berarti sekalian, nggak ada pegawai SMK, nggak ada guru SMK, nggak ada guru SD. Semuanya adalah guru pegawai pimpinan cabang Muhammadiyah yang ditempatkan di SD, bahkan di SMK. Itu kami sekalian. Sehingga kami punya kepala SDM, kepala SDM ini yang merekrut. Kalau sekolah butuh guru, mengajukan ke SDM. Sekolah butuh guru, mengajukan SDM. Nanti SDM yang mencarikan. Kalau ada referensi dari kepala sekolah yang boleh dipertimbangkan. Tapi masuknya melalui Nah, disitulah Bapak sekalian, kita mengetahui, terutama PCN, kita akan mengetahui siapa sih guru yang masuk di mana. Backgroundnya kita tahu, pesantrennya dia awalnya di mana kita tahu, ideologinya kita tahu, sampai dia beragama Nasrani kita tahu. Jika kan sekalian ada dua alak yang kemudian sekarang masuk di Muhammadiyah, dan kita benar-benar perhatikan dia, dan ini benar-benar jadi ya, bahkan semangat ibadahnya kita arah. Yang melakukan penerimaan tes, penempatan, pengangkatan, pembentuk, perjanjian kerja dan lain-lainnya adalah bagian SDM. Yang berhentikan bagian SDM, yang memutasi bagian SDM, kemudian melakukan perjanjian bagian SDM. Jadi sekali ini pentingnya kalau di bawahnya SDM itu di bawahnya pentingnya gini. Tapi itu pernah terjadi nggak di sekolah itu ada konflik guru dengan kepala sekolah? Ada ya. Nih, kalau konflik misalkan, nih kepala sekolah ada guru yang datang telat terus ini. Dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau 3 kali nggak berubah, kira-kira berapa? Kalau berani SP1 orang tega. Apalagi Bapak sekalian, kalau kemudian guru yang bermasalah itu hanya banyak. Ceritakan akhirnya yang benar disalah-salahkan gitu ya. Kalau saya benar disalah-salahkan, kan kewajiban kepala sekolah manggil kan. Tapi kadang disalahkan oleh teman yang lainnya kan. Karena temannya banyak. Nah, kalau di kami, kalau sudah sampai sini, maka kepala sekolah
mengembalikan ke bagian SDM. Tolong dibina. Jadi nggak salah. Nah, kalau sampai kemudian dikeluarkan sekalian, kalau kampanye sudah dikeluarkan, yang bermasalah bukan kepala sekolah dengan dirinya itu, yang bermasalah PCM dengan guru. Yang mengeluarkan bukan guru kan, kepala sekolah kan PCM kan. Biarlah konfliknya kami dengan mereka. Kalau ada teman-temannya yang ribet tadi, itu konfliknya dengan kami. Tidak dengan kepala, maka sekolah dapat kena. Karena konflik itu begitu berbahaya sekali, akan berpengaruh sama pendidikan. Ya, karena teamwork itu kan penting ya. Kalau teamworknya sudah rusak, di kami sekalian ada sekolah kami bisa lihat kalau teamworknya nggak bagus, sekolah itu pasti akan drop. Pasti itu. Tapi kalau teamworknya bagus, saya yakin sekolah itu akan survive. Ini sudah jam berapa? Setengah 12. Saya lihat ya. Pendapatan pegawai baik gaji, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, bonus dan lain-lainnya adalah PCM atas hukum budget. Karena sudah di sentral, duanya sudah di sentral. Jadi, Bapak sekalian kami di CDS itu uang itu masuk tidak melalui TU sekolah. Kami punya punya BTN namanya, BTN Tabel Muhammadiyah. Semua siswa bayarnya ke BTN. Jadi BTN. Jadi ini ada berapa kampus ini? Ini ada MI, ada lagi misalkan, jadi kalau di sana ada SMK, ada MTS, orang tuanya di sini, kita punya loket di sini, orang tua bisa bayar di sini. Jadi nggak perlu kesana. Jadi orang tua wali murid SMP, tinggalnya di sini dekat MI ini, tidak perlu bayar ke sana, ke sini aja cukup. Karena loketnya satu sentral dengan band sistem kita, begitu. Jadi semua pembayaran melalui sistem, dan hari itu juga sistem itu akan melaporkan ke sekolah, orang tua dan PCM. Hari ini berapa yang bayaran, atas nama siapa, PC bisa bantu dengan sistem itu. Nah, jadi berapa SMP-nya, siapa yang terima, tunggakannya berapa, sistem itu juga yang akan melaporkan ke PCM, melaporkan ke kepala sekolah dan melaporkan ke orang tua, ada tagihan juga dari sistem. Jadi sistem ya namanya sistemnya apa kalau masalah asisten keuangan sekolah. Jadi itu sistem itu benar-benar membantu kami betul untuk contoh begini sekalian. Harusnya di bulan ini pendapatan SPP SD ini kalau 100% segini. Nah, misalkan 50 juta misalkan. Kok baru dapat 20%? Berarti baru dapat 10 baru 10 juta misalkan. Baru 10 juta itu ada komunikasi yang dipecah dengan kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah ini apa penyebabnya, kan bisa kemudian kan jadi bahan evaluasi kan. Coba kalau nggak terpantau kayak gitu, kalau nggak terpantau ya kita akan tahu. Padahal kita punya target. Ya paling tidak saya evaluasi lah. Kemudian untuk menghargai, nah ini pentingnya juga kita. Ini buat PCM ya, PCM. Untuk menghargai para pendiri Muhammadiyah setelah mereka pensiun di tempat kerjanya, diberi kesempatan untuk mengabdi di PCM Residensi dengan status pegawai yang dipekerjakan dan mendapatkan hak yang sama dengan pegawai yang lain. Paham gak nih? Paham. Kan ada para pendiri Muhammadiyah juga ya, yang telah mendirikan Muhammadiyah bangun ini, yang kemudian dengan itu bisa melahirkan sekolah-sekolah, gitu kan? Walaupun bukan dia mendirikan sekolah, tapi dengan adanya dia, kemudian ada manusia di bangun ini. Nah, di Cilengsi sekalian, ketika dia memikirkan Muhammadiyah, mereka seharusnya pegawai di tempat lain. Ada yang pegawai negeri, ada yang mungkin bekerja di perusahaan lain, atau yang lain dan sebagainya. Ketika mereka pensiun di tempat kerjanya, yang dulu mikirin Muhammadiyah, gaji ya, gaji, bahkan mereka mengeluarkan uang untuk ngurusin Muhammadiyah oleh Cilengsi. Mereka dipekerjakan di Muhammadiyah.
Mas Abidi sudah lagi pensiun. Nah sehingga sekalian antara pendiri sampai pimpinan yang sekarang masih terus bersama-sama kita sampai ya ada pertanyaan itu Pak. Pertanyaan dari pendiri kami namanya Pak Hadi Ardanya AS. Dia menanyakan ketika waktu itu di raker bagian kepegawaian, dia nanya WA ke saya, Pansin sampai kapan saya bekerja kalau Muhammadiyah? Ya kan? Saya belum juga jawabnya kan, sampai kapan ya? Akhirnya saya bilang sampai tongkatnya patah. Paham ya? Ya. Jadi, saya tongkatnya patah. Jadi sekarang ada dua pimpinan kami yang datang mungkin hanya sepekan, seminggu paling 2 kali. Tapi saya gaji penuh ya. Mohon maaf ya sekalian, orang Muhammadiyah tidak mau diberikan sumbangan, ya kan? Tiba-tiba ini ada sumbangan dari Muhammadiyah buat bapak, marwahnya akan jatuh. Yang biasanya dia itulah cara kita menghargai. Jadi kalau mereka sudah meninggal, masuk kepada istrinya. Istrinya walaupun istrinya nggak bekerja, mereka kita subsidi uang makan. Di kita ada namanya subsidi beras. Pegawai dan karyawan kita subsidi beras setiap bulannya itu kalau yang rumah tangga 15 kilo, yang pelajar 8 kilo. Nah termasuk istri sendiri tadi itu dapat setiap bulannya kirim beras. Setiap bulannya dikirim beras, termasuk uang untuk belanja lauknya lah. Baru sekarang, tapi masih sempat jalan misalnya. Benar sekalian, kita sistemnya udah jalan, enaknya luar biasa. Ya, jadi para pendiri sekalian yang lama sama kita masih tetap jalan. Mohon maaf di tempat lain sekalian, tempat lain nih mohon maaf ya. Ada pendiri masuk gerbang sekolah saja malu. Mah? Gak kenal soalnya gak dikenal. Masuk dulu kira kayak orang asli. Kan? Paling dia yang berdoa mati-mati terwujud. Tapi ketika masuk ke awal begitu sekalian. Dari kami sekalian, para pendiri mau berusukan ke sekolah-sekolah itu dihargai betul. Siapin teh manis lah kalau tidak. Ada bapak. Kopi. Ada bapak. Semua kenal. Makanya salah satu caranya itu sehingga mereka bersama-sama. Nah ini menjadi pemikiran lah. Untuk kepastian hukum telah memiliki peraturan kepegawaian yang mengatur hak dan kewajiban antara Muhammadiyah dan pegawai. Jangan terjadi di sini. Jadi harus jelas nanti antara hak dan kewajiban pegawai dengan PNS. Mohon maaf, di daerah-daerah yang kritis sekalian itu ada guru yang PHK atau pensiun. Mereka nuntut kita ya di tempat-tempat yang kritis atau apa di pensiunnya misalkan tidak dapat pensiun misalkan, atau mereka dikeluarkan nggak dapat PHK, itu mereka sampai mendatangkan lawyer untuk nuntut kita. Dan ini terjadi pada kita. Kami mempekerjakan satu pegawai itu dibawa oleh pendiri kami. Alasan mengangkat dia karena istrinya punya sakit dan tidak punya pendapatan. Dia bisa driver. Diterimalah oleh kami. Di surat perjanjiannya, apa tujuan Bapak yang memotivasi Bapak kerja di Muhammadiyah? Jelas sekali, jelas tulisannya. Ibadah. Jelas. Dipakailah oleh kami jadi driver awal waktu itu, bawa kepala sekolah guru-guru kalau ada acara-acara dibuat. Dan itu nggak disukai cara bawanya terus berjalan dan sebagainya. Dan kemudian ya akhirnya udah dipanggil oleh kepala sekolah, oleh majelis, kemudian oleh majelis sudah dia udah ya kita putuskan di PHK. Apa yang terjadi sekalian? Dia PHK, dari PHK tidak sesuai dengan aturan yang dia hendaki. Dia ikut aturan penangkar. Dia waktu itu 7 tahun. Kalau 7 tahun di atas
mungkin hampir 70 juta lebih lah yang harus saya dapatkan. Dan kenapa itu? Ada yang terjadi sekalian. Saya diinterogasi hampir 2 jam oleh Depnaker karena orang ini. Karena Depnaker kabupaten nggak lolos, dia ngajukan daftar provinsi. Gara-gara ini kasus ini kan apa sepele ya? Ibadah sudah menambahkan. Temennya rekannya sendiri, saya agak aman lah gitu ya orang bawah. Ternyata begitu. Nah, apa yang terjadi sekalian? Ini penting dan ini ditemukan karena saya diinterogasi itu. Jadi kebetulan ya kami tim lawyer PCM kami juga punya PCM. Jadi ada komunikasi lah dengan orang-orang tertentu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan harus dijawab oleh Bapak dan sampai pada sekarang kita terkait dengan perjanjian kerja. Di perjanjian kerja itu tertulis nggak bahasa, misalkan gaji sesuai dengan kemampuan perserikatan. Kan begitu ya? Jangan diungkapkan. Gaji sesuai dengan kesepakatan. Ternyata kalau sesuai dengan kemampuan PCM nanti ada audit Pak. Berapa sebenarnya PCM bisa gaji gitu? Sama kayak gue bukan? Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya sampaikan ke Depnaker bahwa Muhammadiyah itu yang dipakai aturan kepegawaiannya adalah undang-undang guru dan dosen. Di pasal undang-undang guru dan dosen dijelaskan bagi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan gaji sesuai kesepakatan. Makanya ketika kontrak sebagai guru baru kan sepakatan nih kalau itu panjang sekian kan, kalau kita gaji pokok kan pokoknya sekian itu sudah. Itulah yang jadi pegangan hukum kita. Nah akhirnya PCM membuat aturan. Nah, aturan itu yang kemudian mengikat kewajiban guru itu berapa jam, waka itu berapa jam, vokasi itu berapa jam, kepala sekolah itu berapa jam, itu udah diatur semuanya. Berapa jam hari kerjanya, dari jam berapa sampai jam berapa, haknya apa saja, dan tunjangan kesehatan, dan tunjangan kerjaan, macam-macam itu ada dari iya bisa seperti itu ditulis dalam aturan kepegawaian. Yang itulah yang akan dipakai oleh PCS ketika mengatur kepegawaian yang ada di bidang sentralisasi bidang perencanaan dan audit komisaris. Kami punya audit internal. Jadi PCS itu nggak bisa bukti apa-apa misalnya. Contoh ada anggaran yang lebih dari budget, walaupun dia sudah sesuai dari yang lain, tetap aja jadi pertanyaan oleh bagian audit. Tetap jadi pertanyaan audit. Kenapa bendahara juga meloloskan? Sampai pertanyaan. Jadi audit internal kita ada 3, kepala audit dan 2 pegawai audit. Jadi sampai kalau sekolah jadi 1 tahun itu pendapatan sekolah dari apa saja itu sudah jelas 1 tahun. Kalau ditemukan ada pendapatan lain dari siswa yang dibayarkan ke sekolah itu jadi temuan. Jadi temuan audit. Jadi tim audit kita sudah. Jadi sampai kemarin itu kami juga tim banggar dan anggaran untuk menyiapkan sebelum pleno anggaran. Kemudian sentralisasi bidang sarana prasarana. Jadi seluruh sarana sekolah amal usaha yang lain itu ya PCM yang menyiapkan. Misalnya kepala sekolah ini kerannya bocor gitu ya. Masa kepala sekolah ini gitu ya? Genteng bocor. Ini perlu dicat. Gitu. Tinggal minta saja sesuai dengan RP yang dibuat selama setahun. Jadi menyiapkan sana. Terus bagian purchasing juga bisa lihat. Purchasing yang memberikan tidak kepala sekolah yang memberikan, kami punya tim sendiri, tim keuangan yang dia bagiannya adalah bagian pembelajaran. SD butuh komputer 10 misalkan. Dengan mengajukan ke PCM, anggarannya ada atau tidak ada, sudah terpenuhi atau tidak anggarannya. Kalau sudah, misalkan belum, tinggal 1 juta lagi, bulan besok mudah-mudahan sudah tertutup. Bulan besok perlu dibelanjakan oleh bagian purchasing. Masuklah laporannya dari purchasing. Jadi bukan kepala sekolah yang belajar. Itu yang kami lakukan. Selanjutnya bidang ekonomi sekalian.
seluruh aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi di sekolah itu dikelola oleh Mas Ekonomi. Seragam itu dikelola oleh Mas Ekonomi. Buku dikelola oleh Mas Ekonomi. Itu sekalian. Jadi buku itu sekalian, itu yang tadi saya katakan bahwa buku ini ternyata kemaslahatannya ketika sudah dikelola oleh PCN itu luar biasa. Mohon biasa sampaikan ini pahit Pak. Jadi kami pendapatan buku itu per tahun itu bisa sampai 750 juta. Waktu saya pertama kali mencetak keuangan buku itu sekalian, saya datangi 20 lebih. Saya dikasih 2 Avanza. Sudah ke saya saja. PC nanti kasih 2 Avanza. Jadi 750 ribu Avanza berapa sih? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, kami enggak. Jadi buku itu yang mengelola Basic Ekonomi. Jadi kalau ada guru atau wali murid yang bayar uang buku, itu maksudnya kosnya Basic Ekonomi. Ada wali murid bayar untuk seragam, maksudnya kos ke Basic Ekonomi. Ekonomi yang kelola. Jadi rapat buku itu yang 750 juta itu harus kami kembalikan kepada seluruh pegawai. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk beras tadi. Kami belanja beras itu hampir 60 juta per bulan. Itu tujuannya untuk mensubsidi guru-guru tunjangan beras. Dan itu dirasakan selama setahun. Tahun anggarannya alhamdulillah lebih. Dan itu yang kemudian para pendiri istri-istrinya juga masih bagian panti asuhan bagian. Itu masalah manfaatnya dari itu. Ya. Jadi kami memang menerapkan sistem closed loop ya. Sekali ini penting ya. Jadi closed loop ekonomi di Cilengsi. Kami berusaha semaksimal mungkin uang yang masuk ke PCN itu tidak boleh keluar lagi. Dikelola sendiri. Siplah kelola sendiri. Fotokopi kita kelola sendiri. Beras kelola sendiri. Konveksi kelola sendiri. Jadi nggak keluar. Kebutuhan uang kalau masih di bawah 2 miliar kita kelola sendiri. Tapi kalau sudah di atas itu kita bersemangat. PCN butuh mobil, belanja ke BNP, ajukan ke BNP. Ya, itu. Jadi ke PCN. Jadi uangnya itu tidak keluar. Makanya besar di dalam. Makanya hari ini kita punya program satu yang masih besar-besaran kembali itu adalah material sekalian. Makanya tahun ini punya toko material. Kami sudah belajar ke Magelang ya. Ke Magelang untuk bisa berkomunikasi. Muter aja di situ. Jadi jangan sampai keluar. Nah, itulah kalau jadi sekalian, prinsipnya yang besar bukan pimpinannya, yang besar adalah itu yang dipegang kita. Soalnya politik sebentar bola. Gajinya bilang ketua bangsa. Ya. Oh sudah selesai pertanyaan ini. Sudah bilang. Ya. Jadi PCN itu digaji sesuai dengan pekerjaan dia di unitnya. Saya misalkan sebagai dosen juga guru. Jadi guru juga di SMK Muhammadiyah. Itulah bukan kepala sekolah, guru. Waktu itu saya sebelum jadi ketua PCN, wakil kepala sekolah. Ketika wakil kepala sekolah, saya jadi ketua PCN, ngajarnya dikurangi, kepala sekolah turunin, saya fokus ketua PCN, tapi gaji saya gak dikurangi. Paham maksudnya? Ya. Masuk kalau kayak gitu. Masuk. Jadi itu kan amanah yang lebih besar. Yang penting nih ketika jadi wakaf, sebenarnya masih jadi wakaf, tapi karena diamanati menjadi ketua PCN, saya harus mundurkan diri dari wakaf, tapi gajinya tetap gaji wakaf. Gaji dosen. Terus jadi kami memang untuk ekonomi yang kami tadi saya sebutkan besar karena itu. Jadi dari seragam, dari buku, dari ini sekalian travel nih. Travel itu luar biasa sekalian. Travel itu sekali jalan dan ini juga luar biasa sekalian. Karena kita pernah jadi panitia
apa tur gitu ya. Kita pelajari, oh ternyata bayar ke ruang makannya aja sekian. Oh mbak ternyata dapat dari apa hotel itu sekian. Oh kita bisa butuh banget besar sekali ya. Kok kenapa pakai ilmu orang lain gitu kan? Pakai ilmu sendiri aja. Akhirnya bikinlah travel. Sekali berangkat kalau 2 bis 30 juta mah aman buat PCN. Apa yang harus kita lakukan? Sholat dulu atau selesai? Sholat dulu aja. Ini selesai nih. Semua jajaran pengurus Muhammadiyah harus kompak dan punya komitmen. Mohon maaf, uang selama ini di awal kemudian pindah ke PCN. Kalau disalahgunakan oleh PCN, kita sama-sama. Kemudian pengurus harus menyiapkan waktu yang cukup untuk memonitor pelaksanaan. Ini awal-awal harus fokus. Kalau sudah jalan, soalnya saya di sini, misalkan dulu waktu saya jadi ketua PCN, saya ada di sini, tetap jalan sistem sana. Harus ada petugas keuangan di bagian bendahara PCN yang standby setiap hari untuk mengatur keuangan. Siap untuk mengeluarkan atau mencari dana talangan apabila dibutuhkan. Ini ternyata sekolah-sekolah ini bukannya plus tapi minus. KPCN yang bertanggung jawab. Baik itu. Terima kasih. Habis sholat ya. Sholat nanti Bapak, saya akan menyiapkan beberapa sistem yang bisa menjadi sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Nasihin, luar biasa sekali pemaparannya sampai kita terdiam terhenyak-henyak ya, sampai bingung mau mulai dari mana. Tadi insya Allah yang terakhir itu tadi poinnya ada kesepakatan antara PCM, AOM semuanya ingin membesarkan Muhammadiyah, pasti itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita. Dan untuk sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu bisa WA ke nomor kami ya. Kami insya Allah setelah ini ada diskusi tersendiri sehingga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu nanti akan kami lontarkan dan akan kami usahakan untuk dijawab sampaikan jawabannya ke Bapak Ibu. Kata nggih? Dan karena waktu sudah ini PCM, Aisyah, Majelis Dikdasmen gitu. Itu. Ya. Ya maaf ya, ini saya bukan guru bahasa Indonesia jadi. Ini nanti akan diskusi dengan narasumber antara PCM, PCA, Majelis Dikdasmen, Seksi Pembangunan. Nah, nanti lokasinya nanti diketahui sendiri di sini nih. Ya, nanti yang untuk Bapak Ibu kepala sekolah nanti acara sudah selesai, tapi yang lain bisa untuk setelah sholat bisa untuk ini diskusi. Terima kasih, mohon maaf bila dalam penyampaian banyak tutur kata yang salah. Kita tutup bersama dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.